Berita selanjutnya, Mahabarakan, Taman Budaya Kalimantan Selatan terus melakukan penggalian tari tradisional yang hampir punah. Salah satunya adalah tari Japin Anak Delapan yang berasal dari Kabupaten Kota Baru. Untuk menjaga kelestarian tersebut, maka Taman Budaya mengikutkan sebanyak 60 orang dari berbagai sanggar tari yang ada di Banua untuk mengikuti workshop tari Japin Anak Delapan. Taman Budaya Kalimantan Selatan terus melakukan penggalian tari tradisional yang hampir punah. Salah satunya adalah tari Japin Anak Delapan yang berasal dari Kabupaten Kota Baru. Untuk menjaga kelestarian tersebut, maka Taman Budaya mengikutkan sebanyak 60 orang mulai dari guru hingga anggota berbagai sanggar tari yang ada di Banua ini untuk mengikuti workshop tari Japin Anak Delapan selama 3 hari mulai tanggal 10 hingga 12 Februari 2020 di Gedung Balai Urung Sari, Taman Budaya Kalimantan Selatan di Jalan Hasan Basri, Taman Budaya Banjarmasin Utara. Sedangkan yang menjadi pemateri adalah seniman tari Japin Anak Delapan yaitu Firhansyah, pembina Sanggar Pusaka Saijaan Kota Baru, kemudian Rahmadi Wanwini Patria. Kayak apa caranya ya kan? Kayak apa caranya mengangkat tari Anak Delapan ini? Kita jalani pulang. Nah, sini kaitannya dengan yang pertanyaan di awal. Kembali berbicara pada penggunaan ragam gerak bahu Japin Anak Delapan dalam sebuah gerakan tari, kita akan coba melihat sejauh mana penggunaan gerak tersebut dilakukan secara maksimal atau hanya sambungan gerak dari satu gerak ke gerak yang lain. Kepala Taman Budaya Kalimantan Selatan, Suharyanti, Wahetakoni Prima TV Jelang Tengah hari Senin 10 Februari 2020 memadahkan workshop ini sebagai salah satu program untuk menjaga dan melestarikan kesenian yang ada di Banua. Karena tari Japin Anak Delapan secara unsur-unsur geraknya memiliki spesifikasi wan gerak tarinya sudah mulai jarang digunakan atau dikenal oleh warga di Banua. Maka setelah diamati, maka gerakan tari ini nantinya akan menjadi ciri khas gerakan tari ciri khas Kalimantan Selatan. Sehingga misi wan visi Taman Budaya Kalimantan Selatan untuk melestarikan budaya atau kesenian Banjar bisa terwujud. Menurut Suharyanti, tari Japin Anak Delapan ini mempunyai ciri khusus pada gerakan bahuan langkah batisnya yang kada dimiliki oleh tari lainnya di Indonesia ini. Agar pelestarian tari ini bisa berjalan dengan baik, maka nantinya ujar Suharyanti akan digelar festival wan pagelaran tari Japin Anak Delapan secara kolosal. Pada gerak bahu yang ada di Japin Anak Delapan sekarang, Anak Delapan ini. Kalau Japin sekarang itu kan hanya sebuah langkah-langkah kaki aja yang berkembang di masa-masa kita. Sementara di Japin Anak Delapan dari Kabupaten Kota Baru ini, walaupun ragam geraknya enggak banyak, tetapi ada sesuatu kekuatan yang gedek bahu, yang menyebut gedek bahunya dan langkah-langkah kakinya itu adalah sesuatu yang tidak dimiliki oleh tari di Nusantara. Nah, ini kita mengangkat bagaimana sebuah ciri khas itu menjadi sebuah ikon tari Kalimantan Selatan. Harapannya seperti itu. Ini pertama kita akan mengadakan festival tari Japin Anak Delapan. Lalu kita pengen nanti di dalam tahun ini juga akan mengadakan tari khusus atau pergelaran tari Japin secara kolosal. Sementara itu, salah seorang narasumber tari Japin Anak Delapan, Firhansyah, memadahkan tari Japin Anak Delapan berbeda dengan tari lainnya karena gedek bahunya hanya ada di Kalimantan Selatan. Bahkan ada 17 gerakan yang masing-masing ada gerak bahunya. Menurut Firhansyah, tari ini sebelumnya hanya dibawakan oleh lakian, namun setelah berkembang akhirnya dibawakan oleh lalakian wan bebinian. Tetapi jumlah penarinya tetap 8 orang yang memiliki peranan masing-masing. Firhansyah pun menyambut baik diadakannya workshop tari ini agar nantinya kada hanya tumbuh dan berkembang di Kota Baru, tetapi bisa tumbuh dan berkembang di Kalimantan Selatan. Bahkan tari Japin Anak Delapan ini mulai bernafas setelah diberikan ruang oleh Taman Budaya Kalimantan Selatan untuk melakukan workshop wan pelatihan. Ciri khasnya itu di permainan bahu. Di situ di permainan bahunya ada bermacam-macam, ada gedek, ada bulak, ada kujat atau kujut. Di situ yang menjadi ciri khasnya, karena ragam apapun yang dibawakan tanpa ada gedek itu bukan Anak Delapan jadinya, karena kekhasannya istilahnya undasnya di gerakan bahu itu tadi. Ini bermacam-macam, ada 17 ragam gerak yang ada di Japin Anak Delapan yang semuanya gerak bahunya dipakai terus. Jadi itu ciri khas yang paling. 3 hari ini kira-kira mencukupi lah waktu yang digunakan. Sebenarnya
idealnya memang ya 5 hari lah, pasti kawa-kawa lebih istilah orang Banjar tinggal di kita. Tapi insya Allah makanya kita akan kejar dalam waktu 3 hari ini kita wajib menuntaskan materi yang ada sehingga mereka bisa membawakan tari Japin Anak Delapan. Dengan adanya program berupa workshop dari Taman Budaya ini seperti apa Bang? Sangat berterima kasih atas adanya workshop ini. Sangatnya dalam artian kita sangat gembira menyambut ini karena sudah lama dinantikan oleh rekan-rekan sekalian, penata-penata tari dan segala macam. Bagaimana sebenarnya Japin Anak Delapan, karena ragam geraknya sudah kita pakai dalam kurun waktu 20 tahun ini, kita pakai sudah untuk garapan-garapan tari yang berbasis tradisional sudah kita pakai, walaupun kan dalam tanda petik mereka mungkin kurang memahami kayak apa ragam gerak bahu Japin Anak Delapan, tapi itu ada jadi masalah. Dengan adanya itu lalu kita termotivasi untuk lebih baik diadakan workshopnya agar lebih tahu lagi seperti apa yang dikatakan Kepala Taman Budaya, supaya memang jadi ciri khas Kalimantan Selatan loh, Japin kita itu di gerakan bahu Anak Delapan. Firhansa menambah tari Japin Anak Delapan ini biasanya ditarikan wayah ada hajat perkawinan.